Apa kabar? Puji Tuhan, bukan biasa di luar ya. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya kira kemarin juga sudah sempat kita baca sama-sama. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Mazmur nomor 92. Ya, saya memberi tema khotbah ini 3 jangkar orang benar. 3 jangkar orang benar. Saudara, mari kita buka Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat ke-16. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? Yang 13 bapak-bapak, yang 14 ibu-ibu, kaum wanita, lalu 16 kita baca sama-sama. Oke? Siap? Bapak-bapak siap? Bacanya pelan-pelan saja ya. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam pada masa buah pun mereka masih berbuah, jadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan benar, bahwa Dia dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara, kita baru saja membaca satu bagian Alkitab yang sangat menarik, ya. Satu bagian Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa ada satu kondisi di mana manusia itu sekalipun bertambah usianya, bertambah tua, tapi dia masih berbuah, dia masih sehat, gemuk dan segar. Saudara, satu kondisi yang luar biasa. Bagian ini kemudian memberitahukan kepada kita orang tua yang seperti apa, yang ketika dia semakin tua, dia tetap bisa berbuah. Maka kita segera tahu gambarannya ketika kita membaca bagian yang pertama, ayat pertama. Di sana digambarkan dia adalah seorang yang bersyukur, dan dia seorang yang bersyukur itu memberitakan tentang kasih setia Tuhan. Dia seorang yang bersyukur ketika hari pagi sebelum memulai sepanjang hari, dia memandang ke depan dan dia memuji Allah untuk kasih setia Tuhan yang tersedia untuk dia. Dan ketika dia menoleh ke hari kemarin, dia juga memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah setia menuntun, menyertai kehidupannya. Dalam kehidupan saya, saudara, saya melihat kalau orang tua, ada orang-orang yang di masa mudanya itu memulai dengan baik, dia aktif ke gereja, pelayanan, ya. Tapi kemudian suatu titik dalam kehidupannya itu membuat dia kemudian di akhir hidupnya tidak mengakhiri dengan baik. Dia tidak lagi datang ke persekutuan, dia tidak lagi mau mencari Tuhan. Pernah ketemu orang yang seperti itu? Ada juga yang sebaliknya. Waktu dia masih muda, waduh, hidupnya berantakan, ya, nakal, ya. Kalau saya masih membedakan
namanya nakal sama jahat. Nakal sama jahat sama atau beda? Hah? Apa bedanya? Nah, kalau dulu guru matematika saya itu ajar begini, kalau nakal itu, kalau dirumuskan matematika itu N tambah akal. N itu banyak, jadi nakal itu banyak akalnya. Begitu kan? Nah, kalau jahat yang kita sudah tahu ya. Saudara, tapi ada orang-orang yang dalam kehidupannya di masa muda tenggelam di dalam hidup yang berdosa, tapi kemudian di satu titik hidupnya menjelang dia tua atau ketika dia tua dia sadar, dia bertobat, lalu dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sampai dia dipanggil Tuhan, dia mau jalani kehidupan yang baik. Pernah lihat orang seperti itu? Ya. Tapi dibandingkan orang yang kedua, tentu lebih baik lagi kalau dia dari awal memulai dengan baik dan kemudian dia menjalani dengan baik dan sampai pada akhir hidupnya dia mengakhiri dengan baik. Semoga yang hadir di sini adalah yang ketiga. Amin. Kita menjalani kehidupan kita dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Saudara, ketika memikirkan ini, saya teringat dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang mendasar. Apa itu? Untuk apa aku ada? Untuk apa saudara ada? Pernah tanya ini? Untuk apa kita ada? Katekismus itu buku katekisasi Westminster menjawab begini, tujuan hidup manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, di situ ada kata memuliakan Allah dan menikmati Allah. Apa maksudnya? Apakah memuliakan Allah dan menikmati Allah itu dua hal yang terpisah? Tidak. Satu. Artinya apa? Artinya manusia itu paling memuliakan Allah ketika dia bisa menikmati Allah. Apa artinya menikmati Allah? Menikmati Allah itu adalah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Menikmati ketika Tuhan, Engkau nih hartaku yang paling berharga. Manusia itu suka apa? Dikendalikan oleh materi. Nanti banyak duit baru merasa sukacita. Nanti semakin tengah bulan, akhir bulan sukacitanya berkurang ya, sampai ada kasih lagunya berubah mulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Kalau awal bulan mungkin ku menang bersama Yesus Tuhan sambil mungkin kipas-kipas. Nanti akhir bulan aku berserah, mulai nyanyinya jadi berubah ya. Saudara, kapan kita paling menikmati Tuhan? Ketika kita memuliakan Dia. Kapan kita bersekutu paling indah? Ketika kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kapan warga jemaat Labuan ini paling memuliakan Tuhan? Ketika warga Labuan paling menikmati Tuhan. Ketika saudara-saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi sukacita. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa
kekuatanku, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan. Ngomong-ngomong soal lagu tadi, dapatkan kaset dan CD-nya. Saudara, kita diingatkan bahwa kita punya tujuan kehidupan. Nah, jadi pertanyaannya bagi saya adalah, apa yang membuat orang yang tua itu bisa, sekalipun dia tua, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa bersaksi? Apa yang membuat saudara dan saya bisa tetap bersyukur sekalipun keadaan itu tidak stabil? Apa yang bisa membuat kita tetap bisa bersaksi dan memuliakan Tuhan sekalipun mungkin masalah belum pergi dalam kehidupan kita? Apa? Nah, dalam bagian yang kita baca, sang pemazmur menunjukkan ada 3 jangkar orang benar. Jadi penekanannya ini bukan pada orang tuanya, tapi kalau dia hidup benar, sekalipun dia tua, dia akan mendapatkan berkat. Tapi kalau dia tua tapi hidupnya tidak benar, ya tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat orang benar itu dapat tetap bersyukur dan bersaksi? Nah, ada 3 jangkarnya, saudara. Nah, ini saudara, jangkar yang pertama itu adalah tahta Allah. Ulangi sama-sama, 1, 2, 3. Tahta Allah. Mari kita lihat ayatnya. Mazmur 92 ayat 9 ini dituliskan demikian. Tetapi engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Lalu kemudian kita lihat nomor 93 ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan Mazmur 93 ayat 1 dan sampai 4. Di sana tertulis, Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Tahtamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Lalu pemazmur berkata, sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Artinya sungai-sungai sudah naik airnya Tuhan. Tapi pemazmur kemudian berkata, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Amin. Artinya sang pemazmur ini, saudara, dia tahu siapa Tuhan. Dan kalau orang sudah tahu siapa Tuhan itu, dia adalah Raja yang bertahta, dia akan kemudian tahu diri, tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Seringkali manusia bisa lupa diri, lama-lama jadi tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia tidak ingat, dia tidak tahu siapa Raja sesungguhnya. Karena dia tidak tahu siapa Raja sesungguhnya, maka dia yang mau menjadi Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang pegang kendali. Dia tahu bahwa sekuasa-kuasanya manusia, masih ada Tuhan Raja yang maha tinggi.
Pemazmur tahu bahwa manusia itu bisa berubah dari manusia yang katanya setia menjadi tidak setia. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu tetap setia. Tuhan itu tidak berubah kesetiaannya. Pemazmur tahu bahwa manusia yang paling bisa diandalkan sekalipun pasti akan mati. Tapi Tuhan itu hidup selama-lamanya, berkuasa selama-lamanya. Sang pemazmur tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu itu ada di bawah kendalinya, saudara. Tahtanya ada di atas banjir yang menghempas. Tetapi tidak berhenti di sana, saudara. Sang pemazmur juga tahu bahwa Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang juga berkenan bersama-sama dengan kita umatnya. Dia yang berkuasa itu adalah Allah yang mau menolong kita melewati setiap persoalan kehidupan kita. Amin. Saudara, orang Israel tahu bahwa Firaun begitu berkuasa. Mereka tahu bahwa tembok laut Teberau itu begitu tebal. Bagaimana mereka bisa menyeberangi laut? Tapi Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia memegang kendali atas Firaun. Firaun tidak bisa menahan umatnya. Dia punya cara yang ajaib. Tuhan berkuasa atas laut Teberau. Maka dia bisa membelah laut itu dengan caranya yang ajaib. Saudara, apa yang mau dikatakan di sini? Orang benar tahu bahwa dia punya Allah yang berdaulat, dan Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang ada di pihak dia. Amin. Saudara, ini jangkar yang penting bagi setiap kita. Seperti seorang anak yang mau melewati jembatan gantung. Dia melihat angin yang kencang, langit yang gelap, jembatan gantung itu mulai bergoyang-goyang sementara dia berjalan di sana. Tapi ada tangan bapaknya yang kemudian menggenggam tangannya. Ketika sang bapak memegang tangan anak itu, saudara, anginnya masih kencang, langit masih gelap, jembatan masih goyang. Tapi sang anak tahu bahwa dia tidak sendiri. Ada Bapa yang pegang tangan saya. Saudara, sang Bapa itu juga menggambarkan tentang Tuhan kita, yang bukan hanya teriak dari surga, "Oi anakku, jangan kau takut, maju kau saja, tunjukkan keberanianmu." Nah, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang turun tangan, saudara, dan dia pegang tangan kita melewati persoalan kehidupan kita. Bayangkan, yang pegang tangan kita adalah Allah yang berdaulat. Amin. Dan orang benar tahu. Mari saudara, kita mengingat hal ini. Dan Tuhan mengkonfirmasi ini di dalam Yesaya 43 ayat 1 dan 2.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi ketakutan, tapi kita tahu, saudara, siapa yang memegang tangan kita, siapa yang memegang hari esok kita. Amin. Kok kecil aminnya? Saudara, mari kita melihat jangkar yang kedua. Jangkar pertama apa tadi? Tahta Allah, Allah yang berdaulat itu. Yang kedua, orang benar memiliki firman Allah. Di dalam Mazmur 93 ayat ke-5a, di situ tertulis, peraturanmu sangat teguh. Peraturanmu sangat teguh. Lalu Mazmur 92 ayat 6 dan 7, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Betapa besar perbuatan-perbuatanmu ya Tuhan. Betapa dalam pikiran-pikiranmu. Orang bodoh tak dapat mengerti. Orang dungu tak bisa memahaminya. Saudaraku, orang benar itu bisa tetap berbuah di masa tuanya karena dia percaya pada firman Allah. Bayangkan kalau dia cuma tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, tapi betul tidak Tuhan itu berdaulat? Orang benar bilang, betul. Kenapa kamu bisa bilang betul? Karena firman Allah menyatakannya. Saya percaya Allah itu berdaulat. Saudara, sementara orang bodoh binasa karena mereka tidak mengetahui pikiran Tuhan. Sementara orang bodoh itu binasa karena tidak mengerti apa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa rancangan Tuhan. Orang benar justru bermazmur dalam pengenalan akan Tuhan. Apa yang membedakan sampai orang bodoh binasa, orang benar bisa berbuat? Karena yang satu mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, yang satu tidak mengenal. Saudara, jangan lupa nama gereja kita apa? Gereja Kebangunan Kalam Allah. Apa itu kebangunan kalam? Itu artinya bahwa jemaat GKKA seharusnya adalah jemaat yang bercirikan dibangun oleh firman dan membangun dengan firman. Dibangun oleh firman dan membangun dengan firman. Membangun dengan pengenalan akan Tuhan, bukan asal membangun. Membangun usaha, membangun orang, membangun dirinya di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu sangat penting.
Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia lawan dengan apa? Ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allah. Tuhan Yesus sendiri menggunakan firman Allah untuk menghadapi serangan-serangan si jahat. Apalagi saudara dan saya betapa memerlukan firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang berkesan bagi saya di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengarkanlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, ketika saya membaca bagian ini, saya tertegur dengan bagian yang berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Masihkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Atau jangan-jangan saat ini kita sudah setengah hati mencari Tuhan? Waktu kita bangun pagi-pagi, benda apa yang pertama kita pegang? Sudah pegang apa yang kita baca? Masihkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Padahal Tuhan kita, Tuhan yang sudah siap sedia bersekutu dengan kita. Saudara, Tuhan kita layak menerima penyembahan kita, layak menerima pujian syukur kita. Tetapi bukan hanya itu, saudara. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, firman Tuhan berkata bahwa itu akan menjaga kita untuk bisa mempertahankan kelakuan kita tetap bersih. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan dijaga supaya kita tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan dijaga supaya jangan kita berdosa terhadap Tuhan. Saudara, masihkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita? Orang benar akan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mencari Tuhan, mencari firman-Nya dengan segenap hati kita. Jadi sudah ada dua jangkar. Yang pertama apa? Tahta Allah. Yang kedua, firman Allah. Ini yang dipunyai orang benar, saudara. Dia tahu Tuhan bertata atas hidupnya. Dia tahu dia punya firman Allah yang menuntun hidupnya. Nah, kita melihat jangkar yang ketiga. Apa itu jangkar yang ketiga, saudara? Jangkar yang ketiga itu adalah bait Allah. Apa maksudnya bait Allah? Mari kita melihat 92 ayat 8. Di sana dituliskan demikian.
Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Boleh jadi orang durhaka tumbuh subur seperti rumput, dan orang jahat bertambah kaya dan makmur. Namun mereka akan dibinasakan sama sekali. Kalau kita membaca ayat ke-13 sampai 15, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Saudara, di sini kita melihat kontras antara orang benar dan orang fasik. Orang benar digambarkan seperti pohon kurma, itu ada gambarnya paling kiri. Pohon yang berbuah, sekalipun mungkin situasinya ada di padang bumi. Lalu di situ digambarkan juga sebagai pohon aras, pohon yang begitu kokoh ke atas, begitu rimbun. Kemudian ada rumput. Apa yang mau membandingkan dua hal ini, saudara? Saudara tahu rumput itu? Rumput itu ada hanya untuk sementara. Dia pagi begitu hijau, nanti sore menjelang malam dia sudah lisut. Hanya sementara. Dan memang dia diciptakan demikian. Saudara, kita juga bisa melihat bunga di depan ini. Kita bisa melihat rumput daun yang ada di sini. Kalau saya tanya sama saudara, bunga ini, rumput ini sudah mencapai nggak tujuannya ada di dunia? Ada yang bisa jawab? Bunga ini, daun dan rumput ini sudah mencapai nggak tujuannya ada di dunia? Untuk apa mereka ada di dunia? Ada yang tahu? Yang tahu nanti dikasih bakso sama Pak Julianus. Ada yang tahu untuk apa mereka ada? Langsung dijawab sama ibunya. Iya, tujuan daun daun ini yang ada di atas speaker itu, mereka memang diciptakan, dibuat dengan tujuan menjadi hiasan, menjadi pajangan. Apa bedanya dengan pohon korma dan pohon aras itu? Saudara bisa lihat, ada bedanya nggak? Dedaunan ini, pohon ini, bunga ini, saudara, diciptakan hanya untuk menjadi pajangan. Pohon ara diciptakan untuk satu relasi, bertumbuh, bukan untuk sebentar seperti rumput, tapi untuk masa yang panjang. Coba tanya sebelahmu, kamu pajangan kah? Kamu pajangan atau bukan? Lalu saudara jawab, saya bukan pajangan. Saya diciptakan untuk suatu relasi.
Dia menjadi pajangan, itu tujuannya memang. Tapi ini bukan diciptakan untuk menjalin relasi, bertumbuh ke bawah, berakar, dan ke atas, berbuah. Saudara sudah lihat bedanya? Saudara, kita bukan diciptakan untuk menjadi pajangan saja. Walaupun hari ini banyak orang Kristen suka menjadi pajangan, saudara. Banyak pelayanan hari ini membuat orang Kristen itu terpesona kepada apa yang ada di panggung, saudara. Wah, hebat ya ibadahnya, seperti ini, seperti itu. Lalu kita lupa bahwa kehidupan sesungguhnya ada di belakang panggung, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam pemahaman teologi GKKA Indonesia, maka yang menjadi penekanan utamanya adalah hidup lahir baru. Artinya apa? Pengetahuan itu penting. Tahu doktrin teologi itu penting, saudara. Tapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita menghidupinya dalam kehidupan kita sehari. Kalau kita tahu Tuhan berdaulat, Tuhan itu adalah Raja, maka bagaimana seharusnya kehidupan kita? Kita harus menjadi hamba yang baik. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi sesama kita, Tuhan menerima mereka, kenapa kita begitu mengeraskan hati kepada sesama? Saudara yang dikasih Tuhan, orang benar itu ditanam di rumah Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa ada persekutuan yang akrab, yang teratur dengan Tuhan. Saudara, orang yang ditanam di rumah Tuhan adalah orang yang hidup dalam sebuah ibadah kepada Tuhan. Hidupnya adalah ibadah, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, bukan hanya yang ditampilkan di depan manusia. Saudara, orang yang benar itu adalah orang yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, orang yang terlibat dengan umat Tuhan. Ditanam di rumah Tuhan dan berbuah di sana. Maka saudara dan saya dipanggil untuk memiliki hidup persekutuan dengan Tuhan. Saudara tahu tokoh Alkitab yang namanya Marta dan saudaranya Maria. Marta sibuk melayani. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah melayani Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau menyibukkan diri dengan banyak hal, padahal ada satu yang lebih penting yang kau abaikan. Dan Maria sudah memilih itu. Apa itu? Relasi, persekutuan dengan Tuhan. Kita boleh sibuk seperti Marta, tapi sebelum sibuk seperti Marta, kita harus duduk diam seperti Maria. Amin. Jangan dibalik, jadi Marta dulu baru jadi Maria. Jadi Maria dulu baru jadi Marta. Persekutuan ditanam di hadapan Tuhan. Itulah makna dari bait Allah. Hidup di hadirat Tuhan. Nah, saudara, inilah 3 jangkar yang dipunyai oleh orang benar. 3 jangkar orang benar. Tahta Allah, yaitu tunduk pada kedaulatan Tuhan yang Maha Tinggi.
Dia tahu Tuhan yang pegang kendali. Yang kedua, firman Allah. Dia hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan yang ketiga, bait Allah. Dia berakar dalam hadirat dan persekutuan dengan Tuhan Allah. Maka kalau saudara mau di masa tua tetap berbuah, saudara, jangan lupa pegang 3 jangkar. Tahta Allah, hidup di bawah kendali Tuhan. Firman Allah, hidup bergaul dengan firman-Nya. Dan bait Allah, selalu bersekutu dengan Tuhan dan umat-Nya. Maka niscaya saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang memberitakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan Tuhan akan dimuliakan. Mari kita berdoa. Pendeta Feni akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Hengki Cil. Terima kasih Tuhan mengajarkan kepada kami betapa Engkau Allah yang berdaulat, tahta-Mu yang maha tinggi. Engkau melihat kami, Engkau mengawasi kami, Engkau hadir dalam hidup kami. Bahkan ya Tuhan, firman-Mu diam di dalam kami, dan kami boleh berdiam di dalam bait Allah yang kudus, mau belajar betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membagi berkat buat kami di GKK Indonesia Jemaat Baru Cabang Labuan ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah dibagikan, dia boleh bertumbuh di dalam hati kami, dan dia berbuah di dalam semua tindakan dan semua hal-hal yang kami lakukan di dalam pelayanan di gereja ini. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, kiranya Tuhan yang terus memberkati beliau, memberkati keluarganya, memberkati tugas dan tanggung jawabnya sebagai ketua Sinode GKK Indonesia, dan juga sebagai imam dalam keluarga, bahkan juga terlibat dalam pelayanan di gereja di GKK Makassar. Kami berdoa Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan saya katakan amin.